Saya pernah berpikir bahwa kebencian adalah benteng terkuat yang tak bisa ditembus, sampai hari itu tiba ketika Bima, musuh bebuyutan saya sejak kecil, memandang saya dengan mata yang membuat jantung saya berdegup kencang seperti badai di Laut Jawa. Saya, Arya, anak desa di pinggiran Yogyakarta, selalu membenci dia karena dia merebut segalanya dari saya, prestasi sekolah, teman-teman, bahkan perhatian keluarga kami yang saling bertangga tapi penuh persaingan. Tapi saat itu, di tengah keramaian pasar malam, dia menyentuh lengan saya dan berkata, "Arya, aku tahu kau benci aku, tapi biarkan aku jelaskan, aku mencintaimu sejak lama, dan dunia saya runtuh, meninggalkan saya dalam pusaran emosi yang tak terkendali." Dari kecil, kehidupan saya di desa kecil dekat Borobudur penuh dengan bayang-bayang Bima. Kami lahir di tahun yang sama, tapi dia selalu unggul. Ayahnya, seorang pengusaha sukses di kota, membuatnya punya akses ke segala hal yang saya impikan. Saya hanya anak petani sederhana yang berjuang keras untuk sekolah. Setiap kali saya menang lomba pidato di sekolah, Bima pasti datang dengan senyum sinisnya, "Bagus, Arya, tapi lihat ini," dan dia menunjukkan piala yang lebih besar. Kebencian itu tumbuh seperti akar pohon beringin menjerat hati saya. Saya sering berpikir dalam hati, mengapa Tuhan menciptakan orang seperti dia? Untuk menguji kesabaran saya. Tapi di balik itu ada rasa iri yang dalam, yang saya sembunyikan bahkan dari diri sendiri. Ketika kami dewasa, kami pindah ke Jakarta untuk kuliah. Saya di universitas negeri, dia di swasta bergengsi. Kami jarang bertemu, tapi ketika bertemu di acara keluarga, api kebencian itu masih menyala. Suatu hari, di pesta pernikahan sepupu kami, Bima mendekati saya. "Arya, kita sudah dewasa. Kenapa masih seperti ini?" katanya dengan suara lembut yang tak biasa. Saya menjawab kasar, "Karena kau selalu merebut milikku." Tapi di dalam hati, saya bertanya-tanya, apa yang sebenarnya kau inginkan dariku? Malam itu, saya tak bisa tidur, memikirkan tatapannya yang aneh, seperti ada rahasia yang disembunyikan. Keesokan harinya, saya menerima pesan darinya, "Bertemu di KAI dekat kampusmu." Penting. Saya ragu, tapi rasa penasaran menang. Di KAI itu, di bawah sinar matahari Jakarta yang terik, Bima duduk dengan ekspresi serius. "Arya, aku harus jujur. Aku suka padamu. Bukan sebagai teman." Kata-katanya seperti petir menyambar. Saya tertawa sinis, "Kau bercanda. Kau yang selalu mengalahkanku, sekarang bilang mencintaiku. Ini pasti trik untuk mempermalukanku." Tapi matanya tulus dan hati saya mulai goyah. "Mengapa sekarang?" gumam saya dalam hati. "Setelah bertahun-tahun membenci, kenapa harus seperti ini?" Saya meninggalkan KAI dengan kepala pusing. Di kamar kos, saya berbaring sambil memandang langit-langit. Ini gila. Aku tak boleh percaya. Dia pasti punya motif tersembunyi. Tapi semakin saya pikirkan, semakin saya ingat momen-momen kecil saat dia membantuku diam-diam saat saya sakit di sekolah, atau ketika dia menatap saya lama di pesta. Apakah itu tanda? Saya merasa marah pada diri sendiri karena mulai mempertanyakan kebencian saya. "Tidak, Arya, jangan lemah. Dia musuhmu." Beberapa hari kemudian, kami bertemu lagi secara tak sengaja di kereta api menuju Yogyakarta. Duduk bersebelahan, kami tak bisa menghindari obrolan. "Kenapa kau menghindariku?" tanyanya. Saya menghela napas, "Karena kau membuatku bingung, Bima." "Aku benci kau, tapi..." Kata-kata itu terhenti. Dia memegang tangan saya pelan, "Aku tahu. Aku juga benci diriku karena menyembunyikan ini lama sekali." Saat itu, di antara deru kereta, saya merasakan getaran aneh, seperti api yang mulai menyala di dada. "Apa ini cinta?" pikir saya panik. Tidak, ini pasti khayalan. Kembali ke Jakarta, saya mulai menghindarinya lagi. Tapi Bima tak menyerah.
Dia mengirim pesan setiap hari, menceritakan masa kecilnya yang sepi meski kaya. Ayahku selalu sibuk, aku iri padamu yang punya keluarga hangat, katanya suatu malam lewat telepon. Saya mendengarkan dan hati saya luluh sedikit. Mengapa aku merasa kasihan padanya, gumam saya. Konflik dalam diri semakin kuat, antara kebencian lama dan rasa baru yang muncul. Suatu sore di taman kota, kami bertemu. Bima membawa bunga melati, simbol cinta di budaya kami. Arya, beri aku kesempatan. Saya marah, kau pikir ini mudah? Kau tahu masyarakat kita bagaimana? Cinta seperti ini dilarang. Tapi dia menjawab, aku tak peduli. Yang penting hatiku untukmu. Saat itu saya menangis dalam hati, kenapa kau membuatku seperti ini? Aku kehilangan kontrol atas emosiku. Malam itu, saya bermimpi tentang kami berdua berjalan di pantai Bali, tangan bergandengan. Bangun dengan keringat dingin, saya sadar, aku mulai jatuh cinta. Tapi ketakutan muncul. Bagaimana jika ini jebakan? Bagaimana jika dia mengkhianatiku seperti dulu? Konflik itu menyiksa saya berhari-hari. Akhirnya, saya setuju bertemu di rumahnya. Di sana, dia menceritakan semuanya, bagaimana dia sengaja bersaing untuk dekat dengan saya, karena takut mengakui perasaannya. Aku takut ditolak, katanya dengan suara gemetar. Saya memeluknya untuk pertama kali, dan dunia terasa damai. Mungkin ini takdir, pikir saya. Tapi kebahagiaan itu singkat. Teman-teman mulai curiga. Satu hari, sepupu saya bertanya, kau dekat dengan Bima? Hati-hati, Arya. Masyarakat kita tak menerima. Saya panik, apa yang harus kulakukan? Konflik dalam diri semakin dalam, antara cinta dan norma sosial. Kebahagiaan kami mulai terganggu oleh dunia luar. Setelah pelukan itu, kami mulai bertemu diam-diam di kai-kai tersembunyi di Jakarta. Setiap sentuhan tangan Bima membuat saya lupa kebencian masa lalu. Kau tahu, Arya, kau membuatku merasa hidup, katanya suatu malam di bawah lampu neon. Saya tersenyum, tapi di dalam hati, apakah ini nyata? Atau aku hanya sedang bermimpi? Rasa ragu itu seperti duri yang menusuk. Suatu hari, kami pergi ke Bogor untuk liburan singkat. Di kebun raya, di antara pohon-pohon tinggi, Bima berbisik, aku ingin selamanya seperti ini. Saya mengangguk, tapi pikiran saya berputar, bagaimana jika keluarga tahu? Ayahku konserati, dia akan marah besar. Konflik itu membuat saya gelisah sepanjang perjalanan pulang. Kembali ke Jakarta, masalah datang. Teman lama Bima yang tahu rahasia kami mulai mengancam. Kalau kau tak beri aku uang, aku bocorkan ke semua orang, katanya. Bima panik, tapi dia bilang padaku, jangan khawatir, aku atasi. Saya marah, kenapa kau tak cerita dari awal? Ini karena masa lalumu yang sembrono. Pertengkaran pertama kami meledak, dan saya pergi dengan air mata. Mengapa cinta ini penuh rintangan, gumam saya sendirian di kamar. Malam itu, saya tak bisa tidur. Bima, kau membuatku kehilangan akal sehat. Dulu aku kuat, sekarang aku rapuh karenamu. Rasa cinta bercampur marah membuat hati saya terbelah. Keesokan harinya, Bima datang meminta maaf. Aku salah, Arya. Aku tak mau kehilanganmu. Kami berdamai, tapi benih keraguan tertanam dalam. Beberapa minggu kemudian, kami merencanakan perjalanan ke Yogyakarta untuk bertemu keluarga. Di kereta, Bima memegang tangan saya diam-diam, kita bisa, Arya, katanya. Tapi saya berpikir, benarkah? Atau ini akan jadi akhir? Di desa, kami berpura-pura sebagai teman biasa. Ayah saya menyambut hangat, tapi ibu Bima memandang curiga. Malam di rumah, saat semua tidur, Bima menyelinap ke kamar saya. Aku rindu, bisiknya. Kami berbicara panjang, berbagi mimpi. Aku ingin hidup bersamamu meski sulit, katanya.
Saya menjawab, aku juga, tapi takut. Saat itu emosi saya memuncak, cinta yang dalam tapi penuh ketakutan. Keesokan harinya, bencana datang. Teman Bima itu menelepon ayah Bima, menceritakan semuanya. Ayah Bima marah besar, memanggil kami. Ini dosa. Kalian harus berhenti, teriaknya. Bima membela, ayah, ini cinta sejati. Saya diam, tapi di dalam, mengapa Tuhan menguji kami seperti ini? Kami diusir, dan hati saya hancur. Di jalan pulang, Bima menangis. Makan aku, Arya. Saya memeluknya, kita lawan bersama. Tapi konflik dalam diri semakin hebat, antara mempertahankan cinta atau menyerah pada norma. Minggu-minggu berikutnya, kami bersembunyi. Bima kehilangan dukungan keluarga, saya juga. Ini harga yang harus dibayar, pikir saya. Tapi rasa sakit itu membuat emosi saya lebih dalam, lebih intens. Suatu malam di apartemen kecil kami, Bima berkata, Arya, kalau kau ingin pergi, aku mengerti. Saya menjawab marah, jangan bilang begitu. Kau yang membuatku seperti ini. Pertengkaran lagi, tapi berakhir dengan pelukan. Cinta ini menyiksa, tapi aku tak bisa tanpamu, gumam saya. Konflik memuncak ketika ayah saya datang ke Jakarta. Pulanglah, Arya. Lupakan dia, katanya. Saya menangis, ayah, aku mencintainya. Dia pergi kecewa, dan hati saya remuk. Mengapa cinta harus begini? Setelah ayah pergi, saya jatuh ke dalam depresi. Setiap hari, saya bertanya pada diri sendiri, apakah layak? Cinta ini membawa lebih banyak sakit daripada bahagia. Bima berusaha menghibur, kita kuat, Arya. Tapi matanya penuh kekhawatiran. Di malam-malam sunyi, saya berdoa, Tuhan beri petunjuk. Apakah ini jalan yang benar? Suatu hari, kami mendengar kabar buruk, teman Bima itu menyebarkan rumor di media sosial. Oto kami beredar, meski buram. Teman-teman mulai menjauh. Kau gila, Arya, kata sahabat saya. Saya menjawab, ini hatiku. Tapi di dalam, mengapa dunia begitu kejam? Emosi saya seperti ombak Samudra Hindia, naik turun tak terkendali. Bima kehilangan pekerjaan karena rumor itu. Ini salahku, katanya dengan suara pecah. Saya memeluknya, kita hadapi bersama. Tapi marah pada temannya itu membara. Dia mengkhianati kita, gumam saya. Kami memutuskan melaporkan, tapi prosesnya melelahkan. Di tengah itu, cinta kami semakin dalam. Di apartemen, kami berbagi cerita masa kecil. Dulu aku iri padamu karena kau bebas, kata Bima. Saya tertawa pahit, dan aku iri karena kau punya segalanya. Saat itu, saya sadar, kebencian dulu adalah topeng untuk rasa suka yang tersembunyi. Tapi pengkhianatan datang dari dalam. Sepupu Bima yang tahu rahasia, memberi tahu polisi dengan alasan palsu. Kami dipanggil untuk interogasi. Ini itnah, teriak Bima. Saya diam, tapi hati berteriak, mengapa keluargamu sendiri melakukan ini? Konflik keluarga memuncak, membuat emosi saya meledak. Setelah itu, Bima depresi berat. Mungkin kita pisah saja, katanya. Saya marah besar, jangan. Kau yang mulai, sekarang mau lari. Pertengkaran hebat terjadi, kata-kata kasar terlontar. Kau membuatku kehilangan segalanya, jerit saya. Dia menangis, Ma, aku takut menyakitimu lebih lagi. Malam itu, saya pergi jalan sendirian di jalanan Jakarta yang hujan. Cinta ini seperti badai, menyapu semuanya. Air mata bercampur hujan. Kembali kami berdamai, tapi luka semakin dalam. Beberapa hari kemudian kami pergi ke Bali untuk mencari kedamaian. Di pantai Kuta, di bawah matahari terbenam, Bima berlutut, Arya, maukah kau tetap bersamaku? Saya menjawab ya, tapi dengan hati berat. Ini indah, tapi realita menunggu. Kembali, masalah baru, ayah Bima sakit karena stres. Bima harus pulang.
Aku tak bisa tinggalkan ayah, katanya. Saya mengerti tapi merasa ditinggal. Lagi kau memilih mereka daripada aku, pikir saya marah. Dia pergi dan saya sendirian. Hari-hari terasa kosong. Pesan-pesannya jarang. Apakah ini akhir, gumam saya setiap malam. Emosi kesepian menyiksa, lebih kuat dari sebelumnya. Akhirnya, Bima kembali dengan berita, ayahku menerima kita, setelah bicara panjang. Saya tak percaya, benarkah? Dia mengangguk dan kami peluk. Tapi saya tahu perjuangan belum selesai. Dengan penerimaan ayah Bima, harapan muncul. Tapi itu palsu. Ternyata ayahnya menerima dengan syarat, kami harus pisah. Bima tak cerita awalnya. Ketika tahu, saya hancur. Kau bohongi aku, jerit saya. Bima menangis, aku tak mau kehilanganmu atau ayah. Pengkhianatan ini seperti pisau menusuk hati. Pertengkaran besar terjadi. Kau selalu seperti ini, Bima. Mengendalikan segalanya, kata saya. Dia membela, aku lakukan untuk kita. Tapi saya pergi, meninggalkannya. Di kamar, saya menangis sejadi-jadinya. Mengapa kau membuatku percaya, lalu hancurkan? Konflik dalam diri memuncak, cintas kepercayaan yang rusak. Beberapa hari tanpa kabar, saya menderita. Makan tak enak, tidur tak nyenyak. Cinta ini racun, pikir saya. Tapi rindu menyiksa lebih lagi. Saya mulai bertanya pada teman yang paham apa yang harus kulakukan. Mereka bilang, ikuti hatimu. Akhirnya, Bima datang ke pintu saya. Arya, ayah setuju benar-benar. Aku tolak syaratnya. Saya ragu bukti. Dia tunjukkan surat dari ayahnya. Kami berdamai lagi, tapi luka tetap ada. Aku tak bisa sepenuhnya percaya lagi, gumam saya. Kami mencoba membangun ulang. Pergi ke Surabaya untuk liburan. Di sana, di Jembatan Merah, Bima berkata, aku janji tak ada rahasia lagi. Saya mengangguk, tapi hati berkata, waktu akan buktikan. Tapi masalah baru datang, masyarakat. Rumor menyebar ke desa kami. Keluarga saya ditekan tetangga. Ayah menelepon pulang, Arya. Ini memalukan. Saya menjawab, ayah, ini hidupku. Tapi sakit hati melihat ayah menderita. Di puncaknya, demonstrasi kecil di depan rumah Bima oleh kelompok konserati. Mereka teriak, ini melawan adat. Kami bersembunyi, tapi Bima keluar membela. Cinta tak salah, katanya. Saya bangga, tapi takut. Dia berani karena aku, pikir saya. Setelah itu, kami pindah ke tempat lebih aman di Bandung. Di sana, kami mulai hidup baru. Tapi trauma pengkhianatan masih menghantui. Setiap malam, saya bertanya, apakah dia akan bohong lagi? Cinta kami semakin dalam melalui cobaan. Bima lebih perhatian, saya lebih terbuka. Kau ubah aku, Arya, katanya. Saya jawab, dan kau membuatku kehilangan kontrol, tapi itu baik. Tapi klimaks datang ketika teman pengkhianat itu datang minta maaf. Aku salah, katanya. Bima memakan, tapi saya tidak. Dia hancurkan kita, marah saya. Konflik ini membuat kami bertengkar lagi. Akhirnya, saya makan juga untuk kedamaian. Ini untuk kita, pikir saya. Emosi pengampunan membawa kedalaman baru. Hidup di Bandung membawa kedamaian sementara. Kami bekerja bersama di KAI kecil, menyembunyikan hubungan. Tapi di dalam, saya bergulat dengan trauma. Setiap senyum Bima mengingatkan pengkhianatan, gumam saya. Rasa curiga seperti racun lambat. Suatu hari, Bima dapat tawaran kerja di luar negeri. Singapura, Arya. Kita bisa mulai baru di sana, di mana lebih bebas. Saya ragu bagaimana keluarga. Dia jawab, mereka akan mengerti. Tapi hati saya berteriak, ini pelarian bukan solusi. Kami bertengkar hebat.
Kau mau tinggalkan semuanya karena takut, tanya saya. Bima marah, aku lakukan untuk kita. Saya pergi ke Gunung Tangkuban Perahu sendirian, memandang kawah. Cinta ini seperti gunung berapi, indah tapi berbahaya. Kembali kami bicara panjang. Bima menangis, aku tak bisa tanpamu. Saya luluh, baik, kita coba. Tapi keputusan itu membawa emosi campur aduk, harapan dan ketakutan. Sebelum pergi, kami kembali ke Yogyakarta untuk pamit. Ayah saya menangis, hati-hati anakku. Ibu Bima memeluk kami, makan kami dulu. Saat itu air mata mengalir. Akhirnya penerimaan, pikir saya, tapi dengan rasa pilu. Di pesawat ke Singapura, Bima memegang tangan saya. Ini awal baru. Saya tersenyum, tapi dalam hati apakah benar? Atau ada pengkhianatan lagi? Di sana hidup lebih mudah. Masyarakat lebih terbuka. Kami bisa jalan bergandengan tanpa takut. Ini surga, kata Bima. Tapi saya merindukan Indonesia. Rumah adalah di mana hati, tapi hatiku terbelah. Konflik muncul ketika Bima bertemu teman lama yang genit. Saya cemburu gila. Kau lirting, tanya saya marah. Dia tertawa, kau gila. Hanya teman. Tapi curiga itu meledak, mengingat masa lalu. Pertengkaran besar, kau tak pernah berubah, jerit saya. Bima pergi semalam. Saya sendirian, menangis. Mengapa aku tak bisa percaya sepenuhnya? Pagi harinya, dia kembali dengan bunga. Ma, aku tak akan biarkan kau ragu lagi. Kami semakin dekat melalui itu. Berbagi mimpi, merencanakan masa depan. Mungkin adopsi anak suatu hari, katanya. Saya tersenyum, mungkin. Tapi kabar buruk datang, ayah Bima sakit lagi. Kami pulang buru-buru. Di rumah sakit, ayahnya berkata, makan ayah, anak-anakku. Hidupilah bahagia. Kata-kata itu menyembuhkan luka lama. Emosi puncak, campuran sedih dan bahagia. Ini pengampunan sejati, pikir saya. Dengan ayah Bima sembuh, kami memutuskan tinggal di Indonesia. Rumah adalah sini, kata Bima. Saya setuju denganmu di mana saja rumah. Tapi perjuangan terus, masyarakat masih menilai. Kami mulai advokasi diam-diam untuk komunitas LGBT di Indonesia. Bertemu orang-orang serupa, berbagi cerita. Kalian beri harapan, kata seorang teman. Saya merasa bangga, ini makna dari cinta kami. Tapi ujian terakhir datang, pengkhianat lama muncul lagi, minta maaf sungguh-sungguh. Aku menyesal, katanya. Kali ini kami makan benar-benar. Pengampunan adalah kunci, pikir saya. Cinta kami matang melalui cobaan. Setiap hari Bima membuat saya tersenyum. Kau masih membuatku kehilangan kontrol, goda saya. Dia tertawa, itu tujuanku. Di akhir, kami menikah secara simbolis di Bali dengan teman-teman dekat. Di bawah pohon rangipani, kami berjanji selamanya. Dari musuh ke cinta abadi, bisik Bima. Kini, melihat ke belakang, saya sadar, kebencian dulu adalah jalan menuju cinta ini. Emosi yang dalam, konflik yang hebat, membentuk kami menjadi lebih baik. Cinta tak selalu mudah, tapi layak diperjuangkan. Di Indonesia kami, dengan budaya yang kaya, kami hidup sebagai bukti bahwa cinta melampaui segala.